Tahun 2006, keluarga Cakrawangsa telah berkembang selama 3 dekade belakangan. Pemikiran mereka mulai berkembang. Beberapa dari mereka bekerja dengan memanfaatkan kecerdasan yang dimiliki. Kekayaan berhasil mereka dapatkan tanpa bantuan iblis Cakrawangsa. Yang mereka pertahankan dari perjanjian Cakrawangsa hanyalah kecerdasan serta sanjungan dari orang-orang. Ardian Rifai Cakrawangsa adalah kepala keluarga Cakrawangsa saat ini, dengan kelima adik kandung dan 10 saudara sepupu yang semuanya telah menikah. Hidup di dunia yang mulai berkembang ke era modern membuat beberapa keturunan Cakrawangsa mulai mempertanyakan alasan mereka masih mengikuti perjanjian. Beberapa dari mereka pernah mencoba tidak peduli dengan perjanjian antara pendiri Cakrawangsa dan iblis Cakrawangsa. Tapi ujung-ujungnya mereka kembali, sebab tidak bisa melepaskan diri dari belenggu iblis yang mematikan ini. Ardian atau lebih sering dipanggil Ian, sudah beberapa kali menasehati adik dan para sepupunya untuk tidak meninggalkan Cakrawangsa. Imbas dari meninggalkan serta melanggar perjanjian adalah sebuah kematian. Mau tak mau, yakin tak yakin, seluruh anggota keluarga Cakrawangsa harus tetap setia pada perjanjian lama tersebut. Di sisi lain, suara detak jantung terdengar dari alat kardiotografi. Suara yang membuat suami istri di sana tersenyum bahagia. Sang ibu mengusap perutnya yang sudah besar. 6 bulan sudah terlewati dengan baik. Janin di dalam kandungan ibu tersebut tidak pernah merepotkan sang ibu. Nah, itu suara detak jantung janinnya, Bapak dan Ibu. Dokter itu mencatat sesuatu di buku laporan kehamilan. Mohon maaf sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu sengaja tidak pernah check up kondisi kehamilannya? Yang saya lihat di sini adalah usia kehamilan sudah masuk ke trimester ketiga. Suami saya memang sudah memaksa untuk check up kemari saat semester pertama, Dok. Tetapi saya tidak pernah mau, Dok, ungkap sang istri. Oh, untung saja tidak ada masalah yang menimpa janin sampai memasuki trimester ketiga. Sekarang, apakah Bapak dan Ibu ingin melihat rupa janin kalian? Sang suami mengangguk. Begitu juga dengan istrinya. Dokter mulai mempersiapkan alat USG. Dering ponsel membuat sang suami izin keluar ruangan untuk mengangkat telepon. Mas Ian, malam ini aku sudah tiba di rumah utama. Istriku sudah tahu apa yang akan aku lakukan di sana. Haruskah aku mengajaknya menyaksikan proses penubalan? Kau melakukannya malam ini? Baiklah, tetapi jangan ajak istrimu. Bisa-bisa dia menangis. Tangisan bisa menggagalkan proses penubalan, ujar Ardian Rifai Cakrawangsa. Oh, baiklah. Ya. Ardian Rifai Cakrawangsa mematikan ponselnya dan kembali masuk ke dalam ruang check up kehamilan. Ini adalah kehamilan kelima istrinya. 4 anak sebelumnya berjenis kelamin laki-laki, sehingga Ardian yang merupakan kepala keluarga belum pernah melakukan penumbalan. Adik-adiknya dan para sepupunya lah yang melakukan penumbalan demi kesejahteraan keluarga besar Cakrawangsa. Ian benar-benar berharap anak kelimanya adalah perempuan. Sebagai kepala keluarga, pria itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan penumbalan. Walau dia tahu jika istrinya tahu, istrinya bisa meraung-raung. Ya, sudah seharusnya aku melakukan penumbalan sebagai kepala keluarga. Miran harus menerimanya, mau tak mau, batin Ian. Di dalam alat USG sudah menampilkan gambar janin yang bergerak perlahan. Posisi janin itu masih belum terlihat alat kelaminnya. Entah kenapa kaki mungil janin tersebut menekuk dan menutupi bagian kelamin. Mas Ian, lihat itu bayinya, ujar Miran Nasa Cakrawangsa, bersemangat ketika melihat suaminya kembali ke dalam ruangan. Ian tersenyum dan kembali duduk di samping istrinya. Pria itu mengusap bahu Miran dengan pelan. Dokter spesialis kandungan masih sibuk mengotak-atik alat bernama USG. Aku harap anak kelimaku adalah laki-laki. Jika anaknya adalah perempuan, aku benar-benar tak sanggup melihat anakku ditumbalkan oleh ayahnya sendiri, batin Miran.
Berbeda dengan Miran yang terus berharap anak kelimanya adalah laki-laki, Ian masih terus berharap anak kelimanya adalah perempuan. Sibuk dengan batin dan pikiran masing-masing membuat mereka tidak menyadari jika anak mereka bergerak perlahan. Kini alat kelamin bayi Ian dan Miran terlihat. Dokter spesialis langsung mengamatinya dengan seksama dan memastikan beberapa kali. Lantas dokter itu tersenyum tipis sebelum memberitahukan hal ini kepada Pasutri yang menjadi pasiennya. Dokter bernama Maisha itu menulis sesuatu lagi di buku laporan kehamilan. "Selamat ya, Bapak dan Ibu. Anak kalian berjenis kelamin perempuan. Bayi ini akan menjadi anak yang cantik dan pintar saat besar nanti," ungkap Maisha. "Bak disambar petir di siang bolong." Miran terdiam dengan wajah paniknya. Sementara Ian, pria itu tersenyum lebar. Akhirnya dia bisa melakukan proses penumbalan sebagai seorang kepala keluarga. "Benarkah itu, dokter?" tanya Ian memastikan. "Benar, Pak Ian. Bisa dilihat di sini," jawab Maisha sembari menunjukkan catatannya serta gambar dari alat USG. Miran masih termangu. Ibu 4 anak itu dibuat bingung. Dia tahu jika putrinya akan ditumbalkan demi memenuhi syarat perjanjian Cakrawangsa. Tapi, apakah dia cukup tega untuk menyerahkan sang putri kepada iblis Cakrawangsa? "Sayang, kamu kenapa hanya diam?" tanya Ian kepada Miran. Dia tahu jelas alasan yang menyebabkan istrinya terdiam. Pria itu hanya basa-basi agar dokter kandungan di hadapannya tidak curiga dengan sikap tidak peduli sebagai seorang suami. Aku tidak apa-apa," ujar Miran. "Selamat ya, Bu Miran." "Iya, terima kasih dokter." Beberapa menit berlalu. Selama waktu itu, Maisha memberikan beberapa nasihat dan tips agar kondisi bayi dan mood ibu hamil tetap stabil. Sekarang, Pasutri 4 anak dan 1 calon anak itu dalam perjalanan pulang. Kesunyian menyelimuti keduanya. Suasana mobil menjadi canggung. Ian memilih diam sampai istrinya berbicara. Mas Ian," panggil Miran. Kenapa sayang?" tanya Ian dengan tenang, tidak seperti pikiran Miran yang ruwet bukan main. "Apa kita harus melaksanakan hal itu pada anak ini?" Miran mengusap perutnya yang besar. Wanita itu tidak rela. Tanpa bisa dikontrol, air mata Miran mulai menetes. Hidup bersama dengan Ian membuat Miran merasa bahagia sekaligus sengsara. Lebih jelasnya, Miran terpaksa menikah dengan Ian. Wanita itu dijodohkan oleh ayahnya, atau lebih tepatnya dijual kepada keluarga Cakrawangsa. Uang yang berbicara. Memang Miran pada awalnya terpaksa hidup bersama dengan suaminya, tetapi lama-kelamaan ia bahagia bersama Ian. Suaminya itu baik, sweet, dan pengertian. Tipikal laki-laki dengan label green flag. Namun ketika Miran tahu rahasia gelap keluarga Cakrawangsa, hidupnya menjadi was-was dan diisi dengan rasa takut. Di setiap kehamilannya, Miran selalu berharap anak yang akan ia lahirkan berjenis kelamin laki-laki. Seperti harapan Miran, 4 kali hamil dan semuanya berjenis kelamin laki-laki. Untuk kehamilan Miran yang kelima, harapannya tidak terkabul. Sepertinya Tuhan memberi Miran cobaan. "Kau berharap apa, Miran?" "Tentu saja putri kita, keturunan keluarga Cakrawangsa yang ke-256 akan tetap ditumbalkan." Jika biasanya perdebatan dalam sebuah hubungan selalu dimenangkan oleh pihak wanita, maka berbanding terbalik dengan keluarga Cakrawangsa. Setiap perdebatan yang terjadi dalam keluarga ini, baik mendebatkan masalah besar maupun sepele, pasti selalu dimenangkan oleh pihak pria. Pria di keluarga Cakrawangsa sangat dominan. Semua hal selalu pria yang menang. Tugas wanita di keluarga Cakrawangsa hanyalah menuruti apa saja yang diminta oleh pihak pria. Seperti saat ini, perdebatan antara Ardian Rifai Cakrawangsa dengan istrinya Miran Nasa Cakrawangsa. Miran masih tidak percaya jika Ian akan menumbalkan putri mereka sesuai dengan perjanjian Cakrawangsa. Tetapi karena seorang pria di keluarga Cakrawangsa lebih dominan, maka Miran tidak bisa berbuat apa-apa
selain menyesali pernikahannya dengan Ian. Ini pertama kalinya aku mendapatkan anak perempuan yang rupanya akan mirip denganku. Tapi keluarga suamiku yang gila ini malah mau menumbalkan putriku, batin Miran. Dahulu saat awal-awal keluarga Cakrawangsa terbentuk, para istri tidak diberitahu tentang kegiatan terlarang yang dilakukan oleh keluarga Cakrawangsa. Jika anak perempuan yang baru lahir selesai ditumbalkan, para suami akan mengatakan jikalau anak mereka tidak selamat karena sakit atau tidak kuat membawa nama Cakrawangsa. Alasan bodoh yang dipercayai para istri Cakrawangsa dahulu. Berbeda dengan zaman sekarang, generasi sekarang, pola pikir para wanita mulai menyaingi para pria. Para istri Cakrawangsa tidak akan percaya jika seorang putri yang baru saja dilahirkan meninggal dunia secara tiba-tiba akibat sakit atau keberatan dengan nama Cakrawangsa. Sehingga mau tak mau, para suami memberitahu istri-istri Cakrawangsa mengenai kegiatan penumbalan demi memenuhi perjanjian Cakrawangsa. Hal ini mulai dilakukan pada tahun 90-an. Jadi istri Cakrawangsa sudah kehilangan harapan ketika melahirkan anak perempuan. Miran sendiri syok ketika mendengarkan hal gila tersebut. Wanita itu terus-menerus berharap anak yang lahir dari rahimnya adalah laki-laki. Tapi Miran masih belum tahu jika ada satu harapan untuk dirinya dan putrinya nanti, yakni kelahiran di malam Jumat Kliwon. Jika anak Miran lahir di malam Jumat Kliwon, maka ia baru bisa ditumbalkan pada saat usianya 17 tahun. Sayangnya, Miran tidak akan mengetahui hal ini, sebab seluruh keluarga Cakrawangsa yang bukan anggota tambahan seperti istri-istri sepakat untuk menutup rapat-rapat mengenai spesialnya lahir di malam Jumat Kliwon. Hal ini dilakukan agar para istrinya hanya tahu jika anak perempuan yang baru lahir akan ditumbalkan. Apa tidak ada cara untuk menghindari proses penumbalan? Celetuk Miran. Tidak ada dan tidak akan pernah, jawab Ian yang sedang menyetir pulang ke rumah. Ih, keceplosan, batin Miran. Tidak ada yang bisa kamu lakukan, Miran. Garis takdir sudah digoreskan. Kita hanya mengikuti apa yang tetua Cakrawangsa lakukan. Asal kamu tahu, perjanjian ini benar-benar gila. Aku mendengar ini dari ayah. Katanya keturunan keberapa entah aku lupa pernah mencoba untuk tidak memenuhi perjanjian walaupun mempunyai anak perempuan. Kamu tahu apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba berbicara panjang lebar, batin Miran. Miran menghembuskan nafas panjang. Wanita itu malah menatap jendela mobil. Ian menunggu jawaban dari istrinya dengan sabar. Matanya masih fokus ke jalan kota yang ramai. Oke. Jawabannya pasti keturunan Cakrawangsa yang kamu maksud itu mati dengan cara yang tragis dan jasadnya membusuk dimakan belatung, jawab Miran dengan nada sinis. Tepat sekali. Jadi jangan bertindak macam-macam atau kau akan bernasib seperti keturunan Cakrawangsa yang aku maksud, ucap Ian memperingatkan. Iya suamiku. Bagus. Oh ya, setelah mengantarmu pulang, aku akan pergi ke rumah utama, ujar Ian. Miran mengangguk mafhum. Sebenarnya wanita itu penasaran dengan alasan suaminya pergi ke rumah utama, tapi dia gengsi. Sebab Miran masih marah dengan suaminya yang ingin menumbalkan putri di kandungannya. Wanita itu juga marah kepada dirinya yang tidak bisa melawan dan berbuat apa-apa. Singkat cerita, begitu tiba di rumah, Miran ingin langsung beristirahat. Berbeda dengan Ian yang langsung tancap gas menuju rumah utama. Mirna yang kepalang kesal dengan suaminya memilih untuk tidak bertanya dan tidak peduli. Mau ke rumah utama, mau ke hutan, mau ke rumah sakit jiwa, mau ke rumah selingkuhannya. Yang terakhir itu janganlah. Pokoknya mau kemana-mana pun aku tidak akan peduli, batin Miran. Suasana rumah sangat sepi saat Miran melangkahkan kaki ke dalam rumah. Keempat anaknya sedang pergi ke sekolah. Si sulung menduduki pendidikan TK tingkat 2, yang kedua TK tingkat pertama, yang ketiga, dan si bungsu yang sebentar lagi kehilangan gelarnya menduduki KB atau kelompok bermain.
Anak kelima Miran akan berjarak 4 hingga 6 tahun dengan kakak-kakaknya. Jarak yang sangat dekat. Padahal Miran sudah ingin berhenti hamil, tetapi suaminya itu malah membuatnya kembali hamil lagi di usia 24 tahun. Masih sangat muda. Sebab mereka berdua menikah saat usia Miran baru menginjak usia 18 tahun dan Ian yang berusia 20 tahun. Lelah sekali rasanya, ujar Miran. Miran membersihkan diri di kamar mandi. Dia mengguyur air ke seluruh tubuhnya dengan pelan. Istri Ian itu tidak mau anak di kandungannya terganggu dengan air dingin yang tiba-tiba mengguyur. Di tengah keasyikan Miran membersihkan diri sembari mengajak anak di dalam kandungannya bergurau, Miran merasakan ada sesuatu yang dingin mengalir di area hidungnya. Wanita itu mengusap hidungnya dengan tangan kanan. Terlihat bercak darah menempel di tangan kanannya. Darah? Ini mimisan? Tanya Miran bingung. Setelah Miran mengatakan itu, dadanya terasa sangat panas. Dia juga merasakan sesak nafas. Ada sesuatu di dalam tubuh wanita itu yang ingin keluar. Apa yang terjadi? Sebelum selesai Miran mengatakan kata-katanya, sesuatu dari dalam tubuhnya menerobos keluar. Itu adalah darah. Darah merah kehitaman keluar dari mulut Miran dan berceceran di lantai kamar mandi. Kepala Miran menjadi berdenyut-denyut. Rasa panas ini tidak biasa. Darah merah kehitaman ini juga tidak biasa, batin Miran. Seketika, suhu kamar mandi berubah menjadi sangat panas. Darah itu masih keluar dari mulut Miran. Wanita itu mulai lelah. Mulutnya terasa panas dan gatal. Darah mulai mengenangi lantai kamar mandi. Tubuh Miran limbung, tetapi masih tersadar dan belum pingsan. Miran mencoba duduk dan menundukkan kepalanya. Wanita itu mengurut tengkuknya pelan. Di tengah kegiatannya itu, bayangan besar terlihat berdiri di belakang Miran. Miran yang melihat itu merinding. Dia belum melihat sosok bayangan itu, tapi melihat bayangannya saja sudah menakutkan. Harusnya aku terbiasa dengan kehadiran mereka, tapi kenapa kali ini ada satu sosok yang berdiri di dekatku? Bukankah biasanya mereka malah menghindar? Batin Miran. Tiba-tiba, sosok itu menampakkan diri dan berdiri di hadapan Miran. Miran dapat melihat bagian bawah sosok itu. Kakinya membusuk dan dipenuhi belatung. Ditambah darah merah yang mengalir perlahan dari atas menuju permukaan lantai. Miran menutup matanya, berharap sosok itu segera menghilang. Tapi lagi-lagi, harapannya hari ini tidak terkabul. Sosok itu malah mencekek leher Miran. Kuku-kuku sosok itu menancap di leher Miran. Tolong, ujar Miran lirih. Leher Miran mulai meneteskan darah. Sosok yang menancapkan kukunya di leher Miran adalah manusia dengan kulit yang membusuk dan rambut lebat yang panjang. Rintihan Miran tidak digubris oleh sosok itu. Sosok mengerikan itu malah semakin mengencangkan cekikan serta tancapan kuku di leher Miran. Ini sakit sekali. Bagaimana bisa sosok ini muncul? Apa alasan dia mencekik diriku? Batin Miran sembari terus berusaha melepaskan diri. Kaki Miran sudah tidak menapak lantai. Tubuhnya di bawah semakin tinggi, hingga kepalanya terantuk atap. Darah di kepala Miran mulai turun. Wajahnya menjadi pucat pasi. Turunkan aku, ujar Miran lirih. Saat Miran hampir kehilangan kesadarannya, suaminya datang dan berteriak keras. Ian mendekat perlahan dan berlutut di hadapan sosok itu. Saya mohon jangan bawa istri saya. Saya janji anak dalam kandungan istri saya akan ditumbalkan begitu lahir, kata Ian sembari terus memohon. Sosok itu mengendurkan cekikannya. Tubuh Miran dibawa turun perlahan. Wanita itu jatuh bersimpuh di hadapan suaminya. Kau yakin putrimu akan ditumbalkan saat dia lahir? Tanya sosok manusia busuk itu. Tentu saja, balas Ian dengan yakin. Kalau lahir di malam Jumat Kliwon? Teriak sosok itu. Ian terdiam. Dirinya membenarkan perkataan sosok itu. Jika putrinya lahir di saat malam Jumat Kliwon, maka putrinya baru bisa ditumbalkan saat usianya 17 tahun. Jika itu terjadi, kami keluarga Cakrawangsa akan memberikan 3 tumbal saat kelahirannya, kata Ian dengan yakin. Sosok itu pun menghilang, menyisakan bau busuk serta darah hitam yang mengerikan.
Ian baru menyadari jika kamar mandi rumahnya berubah warna menjadi merah. Ditambah genangan darah di kakinya membuat pria itu bergidik ngeri. Suasana kamar mandi semakin tidak terkondisikan. Bau darah yang keluar dari mulut Miran menjadi amis. Ian menahan nafasnya dan membawa istrinya keluar dari kamar mandi. Pria itu lantas mengambil handuk basah dan mengusapkannya ke tubuh Miran yang kotor sebab darah. Ian mengambil kotak obat dan membersihkan luka di leher Miran. Luka menghitam dengan darah yang terus mengalir membuat Ian bergidik. Sebaiknya aku membawa Miran ke rumah sakit. Di perjalanan, Ian tak henti-hentinya mengecek keadaan Miran. Pria itu benar-benar khawatir sekarang. Bukan dengan Miran, melainkan dengan kondisi bayi di dalam kandungan Miran. Kepala keluarga Cakrawangsa itu menambah kecepatan mobilnya menuju rumah sakit. Ian benar-benar berusaha tiba di rumah sakit dengan cepat. Pria itu tidak ingin kondisi Miran yang mungkin kehabisan darah itu akan mempengaruhi kesehatan bayi dalam kandungan. Lampu lalu lintas menghambat perjalanan menuju rumah sakit. Ian memukul setir mobil dan mengacak-acak rambutnya. Pria itu dengan tidak sabaran membunyikan klakson berulang kali. Kegiatan itu terhenti ketika sebuah tangan menepuk bahu Ian. Ia menoleh dan mendapati Miran yang tersenyum dengan wajah pucatnya. Pria itu mengusap pelan lengan Miran yang terdapat luka gores. "Kau tidak apa?" tanya Ian. "Aku baik, hanya sakit sekali leherku ini," balas Miran. Ian mengangguk. Pandangan pria itu kembali ke jalanan. Klakson dibunyikan berulang kali saat lampu berubah menjadi hijau. "Ngomong-ngomong, kita hendak pergi kemana?" tanya Miran. "Rumah sakit. Kita akan memeriksa keadaanmu dan bayi kita," jawab Ian. "Baiklah." Keheningan menyelimuti keduanya. Kini yang terdengar hanyalah suara klakson mobil di luar dan keributan jalanan. Ian fokus menyetir. Pria itu beberapa kali marah-marah kepada pengendara yang melajukan mobil dengan lambat. Miran sendiri sibuk dengan lehernya yang terasa sakit dan perih. Belum lagi mulutnya yang masih meninggalkan rasa panas serta bau amis yang mengganggu wanita itu. "Mas, ada air minum. Mulutku rasanya panas sekali. Tenggorokanku kering. Ini sakit sekali," ungkap Miran. "Air minum ada di kursi belakang." Miran membalikkan tubuhnya dan meraih botol minum di kursi belakang. Untungnya bayi di kandungnya tidak rewel, sehingga Miran dapat mengambil dan minum air dengan tenang. "Miran, sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Ian. "Setelah kamu pergi, aku masuk ke kamar mandi dan berniat membersihkan diri. Tapi tiba-tiba saja aku mimisan. Aku bersihkanlah darah yang mengalir dari hidung. Habis itu dadaku rasanya sakit sekali. Nafasku menjadi berat." Ungkapan Miran terhenti. Wanita itu kembali meneguk air dari botol. Miran hendak melanjutkan ceritanya, tetapi mobil Ian sudah tiba di rumah sakit. Pria itu meminta Miran untuk melanjutkan ceritanya nanti. "Cepat Miran, kita harus memastikan kau dan bayi keturunan Cakrawangsa ke-256 ini selamat. Kurasa kau hanya peduli dengan bayi ini, Mas. Apa hal itu begitu terlihat?" Miran menghembuskan nafas panjang. Semakin lama, suaminya mulai menunjukkan tanda-tanda sayang anak, atau lebih tepatnya sayang dirinya sendiri. Menumbalkan bayi tidak bersalah dan membuat istri sedih hanya demi kekayaan, kecerdasan dan sanjungan orang-orang terhadap keluarga Cakrawangsa. Hanya orang bodoh yang mau menikah dengan orang seperti itu. Dan orang bodoh itu adalah Miran. Bukan Miran, tapi keluarga wanita itu yang menjualnya kepada keluarga terkutuk ini. "Aku benci kamu, Mas, tapi aku cinta kamu. Buktinya, kamu melahirkan anak kelima dariku," ujar Ian. "Kata-katamu betul-betul memabukkan. Aku tahu betul tujuanmu, menghamiliku terus-terusan," balas Miran. "Baguslah kalau kau tahu." Pertengkaran kecil itu membuat keduanya tidak sadar jika sudah di depan ruangan dokter spesialis kandungan. Begitu masuk, mereka disambut dengan wajah heran dari sang dokter. "Loh, Bapak Ian dan Ibu Miran kembali lagi? Ada apa? Bukankah baru tadi pagi kalian dari sini?" tanya Dokter Mesha. "Saya ingin putri saya cek sekali lagi." Mesha menatap bingung pasangan suami istri itu, tapi dokter itu memilih untuk menuruti permintaan Ian. Mesha berkutat dengan alat-alatnya. Dia mendekati Miran dan melakukan prosedur kerja yang sama dengan pagi tadi. Cukup lama hingga Mesha berkutat dengan hasil dan buku laporannya. Ian mendekati istrinya dan berbisik,
Lantas, apa yang terjadi setelah napasmu menjadi berat? Setelah itu ada sesuatu yang hendak keluar dari dalam tubuhku. Yang keluar adalah darah kental kehitaman. Mulutku rasanya panas sekali saat itu. Kepalaku juga berdenyut-denyut. Bisik Miran. Tunggu, yang kau alami ini seperti yang pernah terjadi Bu Miran, panggil Mesya. Kata-kata Ian terhenti. Kepalanya menjauh dari telinga Miran. Pria itu duduk tegak di kursinya saat Mesya datang membawa laporan terbaru mengenai kehamilan Miran. Apa terjadi sesuatu setelah kembali dari rumah sakit? Karena posisi bayi ibu terbalik. Tadi pagi kepala bayi berada di bawah, sedangkan saat ini kepala bayi berada di atas dan kakilah yang ada di bawah, ungkap dokter. Miran menjadi kikuk. Jika dijawab dengan jujur, maka suaminya bisa dilaporkan pada polisi. Akhirnya, Miran beralasan lehernya terasa perih dan sakit, lalu dia terjatuh. Lehernya tergores sepertinya. Coba dilihat, Dok. Loh, leher ibu baik-baik saja. Tidak ada bekas luka atau apapun yang memicu rasa perih. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum.